Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firly Herdian. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai sejarah Muhammadiyah. 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah. Itulah kelahiran sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia yang melakukan perintisan atau kepeloporan pemurnian sekaligus pembaruan Islam di negeri berpenduduk terbesar Muslim di dunia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh seorang Kiai alim, cerdas, dan berjiwa pembaru, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari kota Santri Kauman, Yogyakarta. Kata Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk menisbahkan atau menghubungkan dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad, dan tujuannya ialah memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW agar dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang kemauan agama Islam. Dengan demikian, ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat memberikan nafas bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya. Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awal berdirinya tidak lepas dan merupakan manifestasi dari gagasan pemikiran dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menjadi pendirinya. Setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903, Kiai Dahlan mulai menyemaikan benih pembaruan di tanah air. Gagasan pembaruan itu diperoleh Kiai Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah seperti Syekh Ahmad Khatib, Kiai Namawi, Kiai Mas Abdullah, dan Kiai Fakih. Juga setelah membaca pemikiran-pemikiran para pembaru seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, dan lainnya. Dengan modal kecerdasan dirinya serta interaksi selama bermukim di Saudi Arabia dan bacaan atas karya-karya para pembaru pemikiran Islam itu telah menambah benih ide-ide pembaruan dalam diri Kiai Dahlan. Jadi, sekembalinya dari Arab Saudi, Kiai Dahlan justru membawa ide dan gerakan pembaruan, bukan malah menjadi konservatif. Embrio kelahiran Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi untuk mengaktualisasi gagasan-gagasan merupakan hasil interaksi Kiai Dahlan dengan kawan-kawan dari Budi Utomo yang tertarik dengan masalah agama yang diajarkan Kiai Dahlan, yakni Budi Harjo dan Sosro Sugondo. Gagasan itu juga merupakan saran dari salah seorang siswa Kiai Dahlan di Fell School Jetis, di mana Kiai mengajar agama pada sekolah tersebut secara ekstrakurikuler, yang sering datang ke rumah Kiai dan menyarankan agar kegiatan pendidikan yang dirintis Kiai Dahlan tidak diurus oleh Kiai sendiri, tetapi oleh suatu organisasi agar terdapat kesinambungan setelah Kiai wafat. Nama Muhammadiyah pada mulanya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kiai Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu, seorang khatib Anon Keraton Yogyakarta dan tokoh pembaruan yang kemudian menjadi penghulu Keraton Yogyakarta, yang kemudian diputuskan Kiai Dahlan setelah melalui salat istikharah. Gagasan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah tersebut selain untuk mengaktualisasi pikiran-pikiran pembaruan Kiai Dahlan secara praktis organisatoris untuk mewadahi dan memayungi sekolah madrasah ibtidaiyah diniyah Islamiyah yang didirikan pada 1 Desember 1911. Sekolah tersebut merupakan rintisan lanjutan dari sekolah yang dikembangkan Kiai Dahlan secara informal dalam membelajarkan pelajaran yang mengandung ilmu agama Islam dan pengetahuan umum di beranda rumahnya. Dalam tulisan Jarnawi Hadikusuma yang didirikan pada tahun 1911 di kampung kaum Yogyakarta tersebut merupakan sekolah Muhammadiyah, yakni sebuah sekolah agama yang tidak diselenggarakan di surau seperti pada umumnya kegiatan umat Islam waktu itu, tetapi bertempatan di dalam sebuah gedung milik ayah Kiai Dahlan.
dengan menggunakan meja dan papan tulis, yang mengajarkan agama dengan cara baru, juga diajarkan ilmu-ilmu umum. Maka pada tanggal 18 November 1912 Miladiah bertepatan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta, akhirnya didirikanlah sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah. Organisasi baru ini diajukan pengesahannya pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirim statuen Muhammadiyah yang kemudian baru disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada tanggal 22 Agustus 1914. Dalam statuen Muhammadiyah yang pertama itu, tanggal resmi diajukan ialah tanggal miladiah, yaitu 18 November 1912 tanpa mencantumkan tanggal hijriah. Sekian sejarah singkat mengenai berdirinya Muhammadiyah. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roji Alfadi, NIM 20305111071. Di sini saya akan menjelaskan perjuangan kemuhammadiyahan. Awal mula berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah berdiri pada 18 November 1918 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan yang sebelumnya bernama Muhammad Darwis ini mendirikan Perserikatan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta untuk memurnikan ajaran-ajaran Islam yang banyak dipengaruhi oleh hal-hal mistik yang sama sekali tidak berhubungan dengan ilmu agama. Sebagai seorang pegawai Kesultanan Yogyakarta, pedagang, dan juga khotib waktu itu, Muhammad Darwis tergerak hatinya untuk mengajak masyarakat kembali ke Islam yang murni, yang sebenar-benarnya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ia merasa saat itu melihat umat Islam di sekitarnya dalam keadaan beku, tidak terarah, dan dipenuhi dengan amalan-amalan bersifat mistik. Darwis yang muda akhirnya sering mengadakan kajian tentang keagamaan di rumahnya di sela-sela waktu yang ia berdagang dan menjadi khotib. Meski awalnya ajarannya ditolak, bahkan sampai masjid yang didirikannya dihancurkan, Darwis tak patah semangat. Berkat kesabaran dan akhirnya ajaran Muhammadiyah dapat diterima secara luas. Pekerjaannya sebagai pedagang juga mendukung tersebarnya ajaran Muhammadiyah yang diinisiasi Darwis. Murid-murid Muhammad Darwis akhirnya semakin banyak dan tak hanya laki-laki dan juga banyak perempuan. Muhammad Darwis sering memberikan pelajaran bagi para perempuan dan ibu-ibu muda dalam pengajian disebut sebagai Sidratul Muntaha. Pada masa itu ajaran Kiai Muhammad Dahlan dianggap aneh. Tak heran Kiai Dahlan pada saat itu sempat dituduh sebagai Kiai kafir. Ajaran-ajarannya tak begitu saja diterima oleh masyarakat yang ada di sekitar Keraton Yogyakarta yang kental dengan nilai budaya adat istiadat. Kendari demikian, perjuangan Ahmad Dahlan tak berhenti, bahkan gagasannya yang disebarkan oleh takblit di berbagai kota melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Pada akhirnya gagasannya pun diterima masyarakat di berbagai wilayah. Ulama dari berbagai daerah lain berdatangan kepadanya untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah pun semakin lama semakin berkembang hampir di seluruh Indonesia. Pada 7 Mei 1921, Kiai Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah. Permohonan itu pun dikabulkan pada 7 September 1921 dan Muhammadiyah pun berkembang pesat hingga saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Kristus Sendang dengan NIM 20305111073. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman untuk memahami iman dan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Dalam dasar agama Islam, Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran Al-Quran diberikan Nabi Muhammad
Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai penjelasannya merupakan ajaran yang benar keseluruhannya. Sementara itu, akal pikiran atau rayu berfungsi sebagai alat untuk mengungkap dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk mengetahui maksud-maksud yang tercangkup dalam pengertian Al-Quran dan As-Sunnah, untuk mencari jalan bagaimana melaksanakan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dalam rangka upaya untuk mengatur dunia guna memakmurkannya. Akal pikiran yang dinamis dan progresif mempunyai peranan yang sangat penting serta luas untuk mempertimbangkan seberapa jauh pengaruh keadaan dan waktu terhadap penerapan suatu ketentuan hukum dalam batas maksud-maksud pokok ajaran agama. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa pintu Ittihad tetap terbuka sepanjang zaman. Agama Islam menegaskan bahwa Islam diturunkan kepada umat manusia untuk menyebarkan rahmat Allah ke seluruh alam semesta, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya 107. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Ramdan, mahasiswa Teknik Informatika semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan visi misi Muhammadiyah. Tujuan Muhammadiyah yaitu mencakup berbagai hal untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dengan begitu, seluruh masyarakat Muslim di Indonesia dapat menjalankan ajaran Islam yang sesungguhnya sesuai dengan syariat Islam dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Selain itu, tujuan dari Muhammadiyah juga dijelaskan dalam anggaran dasar Muhammadiyah di bab 3 pasal 6 yang berbunyi, maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Penjelasan mengenai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya menurut pimpinan pusat Muhammadiyah dimaknai sebagai masyarakat tauhid yang moderat, teladan, inklusif dan toleran, serta solid dan peduli antar sesama. Selain itu, tujuan Muhammadiyah ini juga mempunyai makna kesadaran mengemban amanah sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini yang bertugas untuk menciptakan kemakmuran, keamanan, kenyamanan, dan keharmonisan, serta cepat menyadari kesalahan dan kehilapan untuk kemudian meminta maaf sehingga terhindar dari dosa dan durhaka yang berkepanjangan sebagai upaya untuk mendapat kebahagiaan di akhirat. Nah, pada masa berdirinya Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi yang berasaskan agama Islam, tujuan Muhammadiyah yang paling penting adalah untuk menyebarkan agama Islam baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial. Selain itu, tujuan Muhammadiyah juga untuk meluaskan keyakinan agar tidak menyimpang serta menghapus perbuatan yang dianggap oleh Muhammadiyah sebagai bid'ah menurut ajaran Islam. Nah, organisasi ini juga memunculkan praktik ibadah yang hampir belum pernah dikenal sebelumnya oleh masyarakat di Indonesia. Salah satunya yaitu mengkoordinasi pembagian zakat dan lain sebagainya. Nah, untuk mencapai tujuannya, Muhammadiyah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, serta mengadakan rapat dan tablik di mana membicarakan soal Islam, mendirikan lembaga wakaf dan masjid-masjid, serta menerbitkan buku dan surat kabar, serta yang lainnya. Nah, sekarang kita lanjut ke visi dan misi Muhammadiyah. Visi Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, dengan letak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam yang amar ma'ruf nahi munkar di segala bidang. Nah, amar ma'ruf nahi munkar di sini berarti kita mengantisipasi atau menghilangkan kemungkaran dengan tujuan utama menjauhkan semua hal negatif di tengah masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Ada sebuah hadis yang berbunyi, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia menghilangkan dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan
Jika dia tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dan dengan hati ini adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, maksud dari hadis tersebut adalah jika kita melihat sebuah kemungkaran dan kita mampu untuk menghentikannya dengan tangan kita, maka kita harus menghentikannya. Kita tidak boleh hanya menghentikannya dengan lisan. Sedangkan apabila kita hanya mampu dengan lisan, maka kita harus menghentikannya dengan lisan dan tidak boleh hanya sekedar dengan hatinya saja. Nah, dalam proses amar ma'ruf nahi munkar ini tetap harus mendahulukan tindakan yang paling ringan sebelum tindakan yang lebih berat. Seseorang harus lebih arif dan bijak karena terkadang dalam menghasilkan tujuan amar ma'ruf nahi munkar, seseorang harus menghilangkannya sedikit demi sedikit. Bukan malah memaksakan harus hilang seluruhnya dalam waktu ketika itu juga. Nah, sehingga nanti menjadikan rahmatullah lil alamin bagi umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia ini. Nah, dalam mencapai visi organisasi di Muhammadiyah menetapkan beberapa misi yang bisa menjadi sasaran dan media yang bisa dilakukan. Misi dari Muhammadiyah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh Rasulullah yang disyariatkan sejak Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi. Ketiga, memperluaskan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sebagai kitab Allah yang terakhir untuk umat manusia sebagai penjelasannya. Yang terakhir, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Akyasibdi Rahman. Nah, di sini saya akan menjelaskan bidang-bidang ajaran Islam yang bekerja dan terlaksana di Muhammadiyah. Nah, di sini ada mantra keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau dikenal dengan MKCH. Nah, MKCH ini merupakan rumusan ideologi Muhammadiyah yang menggambarkan tentang hakikat Muhammadiyah, paham agama menurut Muhammadiyah, dan misi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, rumusan ini dibuat pada tahun 1968 pada Muktamar Muhammadiyah ke-27 di Yogyakarta yang bertemakan Tajdid Muhammadiyah. MKCH berisi 5 pokok pikiran yang terbagi dalam 3 kelompok persoalan ideologis, kelompok paham agama, dan kelompok persoalan yang mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam negara Republik Indonesia. Nah, yang pertama adalah Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amal ma'ruf nahi munkar. Nah, apa sih dakwah amal ma'ruf nahi munkar ini? Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah anil munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Nah, yang kedua ada Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya. Nah, Muhammadiyah selalu berkeyakinan bahwa Islam adalah agama yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Ibrahim, Musa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material, duniawi, dan ukhrawi. Nah, yang ketiga ada Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam. Nah, Muhammadiyah selalu mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran Al-Quran yang diberikan
oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai ajaran Islam. Nah, yang keempat ada Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam. Nah, ada 4 bidang yang melandasi untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam. Yang pertama adalah akidah, yakni dengan bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dan gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, khurafat tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Nah, kedua adalah akhlak, yaitu dengan bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan pedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tidak bersendi kepada nilai-nilai Sunnah Rasul. Tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Nah, yang ketiga ada ibadah, yaitu dengan bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntun oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perbuatan dari manusia. Dan keempat adalah muamalat duniawiyah, yaitu dengan bekerja untuk terlaksananya muamalat duniawiyah atau pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan sebuah kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir ada Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia. Apa sih Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia itu? Nah, jadi Muhammadiyah itu mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air, seperti Indonesia ini mempunyai sumber-sumber kekayaan dan kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang bersifat Pancasila untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.